Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah terlebih dahulu kita buka pertemuan ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Hari ini saya fokus kepada masalah pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning, disingkat dengan PBL. Dan banyak penelitian yang sudah menghasilkan bahwa PBL ini dapat meningkatkan hasil belajar siswa atau peserta didik. Oleh karena itu bisa diterapkan untuk semua mata pelajaran, tidak terkecuali pendidikan agama Islam atau PAI. Dan meskipun tadi telah disampaikan contohnya untuk bidang studi sejarah, itu tetap saja ada bagian-bagian dari materi sejarah yang bisa diterapkan problem based learning. Hanya memang tidak semuanya, karena sifat dari strategi pembelajaran problem based learning itu tidaklah mandiri. Seorang guru itu dalam menerapkan metode apapun selalu membutuhkan bantuan metode atau strategi yang lain. Seperti sekarang kita ini menggunakan metode diskusi online, tapi di dalam penyampaiannya dibantu oleh metode ceramah. Maka tidak satu metode yang diterapkan dalam suatu pembelajaran. Hanya kalau guru menetapkan PBL, problem based learning, itu berarti dia menekankan, menfokuskan strateginya banyak yang memuat problem based learning. PBL ini bisa digunakan untuk individu, orang per orang, atau kelompok terdiri dari beberapa orang, atau bahkan kelas, satu kelas semuanya itu diberi masalah berupa kasus yang harus diselesaikan. Dan keuntungan dari problem based learning ini seperti banyak diungkap tadi itu, diantaranya adalah menumbuhkan sikap kreativitas dan berpikir kritis, learning by doing, karena problem based learning menuntut suatu penyelesaian terhadap masalah. Sekaligus keuntungan yang lain, metode ini menjembatani antara teori dan praktek. Apa yang disampaikan secara teori oleh guru itu bisa dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari oleh peserta didik yang bersangkutan, sehingga landing, ya, manfaatnya itu bisa dirasakan dalam realitas dan tidak hanya bersifat konsep, teori, atau semacam pengetahuan yang abstrak saja. Saya akan memberikan beberapa contoh dari penerapan strategi pembelajaran problem based learning ini untuk studi keislaman. Misalnya dalam pembelajaran fikih, pokok bahasan sholat. Tentu materinya itu akan disampaikan oleh guru seputar dalil wajibnya sholat, baik Al-Quran maupun hadis. Kemudian hukum-hukum tentang sholat seperti rukun sholat, syarat sah sholat, kemudian sunnah-sunnah sholat, yang membatalkan sholat. Nah, kalau itu bersifat normatif, masih belum memuat unsur problem atau masalah. Nah, tapi kemudian kalau dilanjutkan oleh guru
tersebut dengan pembahasan tentang bagaimana cara sholat yang khusyuk, maka ini memuat problem based learning. Dan penyelesaiannya itu bisa dibahas bersama oleh guru dengan peserta didik. Baik itu berupa praktek sholat ya, maupun berupa konsep dari pemikiran, berupa pendapat dan pengalaman dari peserta didik. Bagaimana Anda sholat di rumah? Apakah Anda tenang? Apakah konsentrasi? Apakah tidak terganggu dengan suara televisi atau bunyi HP dan sebagainya? Itu adalah cara untuk menyelesaikan masalah bagaimana peserta didik dapat sholat dengan khusyuk. Nanti terjadi tanya jawab. Kalau kemudian dilanjutkan dengan praktek bagaimana cara sholat yang khusyuk, itu berarti peserta didik mencari masalahnya tadi untuk ketemu solusinya, dan dia dapat mempraktekkan sholat yang khusyuk walaupun gurunya sudah mengetahui jawabannya ya. Dia tahu gurunya tadi itu cara sholat yang khusyuk itu bagaimana. Contoh lagi kalau bab wudhu ya, bab wudhu untuk pembelajaran fikih. Tentu secara teori guru menyampaikan mengenai tata cara wudhu yang baik dan benar, urutannya, kemudian syarat rukunnya, yang membatalkan wudhu dan seterusnya. Semua materi telah disampaikan. Tapi kemudian dilanjutkan dengan problem bagaimana siswa atau peserta didik dapat melaksanakan wudhu sekaligus hemat air. Nah, sekaligus hemat air. Nah, ini jadi masalah karena kalau cuma memenuhi syarat sahnya wudhu, rukun-rukunnya itu mudah, tetapi kebiasaan dari anak-anak apalagi jamaah di masjid masih banyak kita lihat ya, pemborosan air, padahal di tempat lain, di belahan dunia lain itu air sangat berharga, di mana ada kekeringan, kemudian curah hujan rendah dan sebagainya. Maka ini ramah lingkungan dengan cara hemat air. Bagaimana caranya? Itu adalah problem based learning. Sehingga ajaran Islam tentang wudhu itu memiliki nilai pragmatis yang bermanfaat ya. Ya mungkin dari sisi aliran airnya itu dibatasi, atau kemudian waktunya itu diatur sehingga tidak menimbulkan pemborosan air yang banyak. Begitulah contoh dari problem based learning, sehingga peserta didik itu dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, baik masalah ibadah maupun muamalah ya. Muamalah misalnya kalau masalah jual beli itu juga mengalami banyak masalah keuangan atau finansial. Ini terutama masa pandemi seperti ini tentu ada masalah, dan masalah itu bisa dicari solusinya melalui strategi pembelajaran berbasis masalah. Di sini bukan berarti mencari masalah ya, justru mencari solusi. Bukan seperti slogan menyelesaikan masalah tanpa masalah, bukan begitu. Menyelesaikan masalah dengan solusi, dan solusinya itu ada tindak lanjut atau follow up. Maka untuk problem based learning ini merupakan satu strategi yang bisa diterapkan oleh guru PAI untuk semua model pembelajaran. Baik itu model BRICS tadi yang dijelaskan, atau model Banati, model CAM, model GAJ, kemudian EDI, ID, atau PPSI yang berlaku di Indonesia, termasuk
yang berlaku dalam kurikulum 2013 bisa diterapkan di situ. Cuma kalau saya boleh menyarankan ya, guru itu menggunakan variasi strategi dan variasi model. Jangan monoton kalau menganggap bahwa problem based learning ini sudah memiliki keunggulan, maka kemudian sepanjang dia mengajar menggunakan problem based learning terus. Oh, bukan begitu. Itu juga nanti akan menimbulkan kelemahan karena peserta didik dan situasi kelas akan mengalami kejenuhan. Jadi problem based learning ini disesuaikan dengan kebutuhan. Di pembelajaran yang lain, guru bisa menerapkan strategi yang lain. Banyak pilihannya ya. Seperti pembelajaran active learning itu pilihannya banyak, jumlahnya ratusan, sehingga guru harus memiliki menu ya, menu mengajar yang banyak variannya, sehingga tidak menimbulkan kejenuhan atau kebosanan baik dari guru itu sendiri maupun peserta didiknya. Walaupun begitu, problem based learning ini lebih tepat, lebih efektif ya kalau dilaksanakan offline atau luring, jadi tatap muka. Sementara kalau online begini tidak bisa dipantau dan tidak bisa dikoordinir ya, karena problem based learning itu seringkali berkaitan dengan tingkah laku. Tadi saya katakan yaitu learning by doing, bukan learning by thinking. Kalau by thinking dengan berpikir itu porsinya hanya sekitar 30-40% lah. Tapi tingkah laku dan perbuatan doing-nya itu lebih dominan untuk problem based learning ya, karena itu adalah sebuah realitas yang merupakan tingkah laku nyata sehari-hari. Jadi kalau kita masih online seperti ini hanya efektif ya sekitar 30-40% untuk problem based learning. Saya kira itu untuk tambahan saya ya. Dan saya harap ini sudah cukup, tidak saya buka tanya jawab. Mengingat waktunya, saya langsung memberikan informasi yang nanti bermanfaat bagi kelanjutan perkuliahan kita ini. Jadi harap Anda bisa memperhatikan atau menyimak dengan baik. Yaitu yang pertama, terkait dengan pertemuan kita selanjutnya ya.